Bayangkan, ada seorang pria yang berdiri di atas panci minyak yang mendidih. Uap panasnya menyesakkan udara di dadanya. Suara mendidihnya kayak di dalam neraka, Pak. Dan bau daging yang kebakar menyelimuti seluruh alun-alun kota. Semua orang menyaksikan kejadian itu. Bukan ngeri karena ngelihat adegan gore, tetapi karena mereka tahu nggak ada seorang manusia yang bisa bertahan lebih dari beberapa detik di dalamnya. Tapi pria itu bisa bertahan. Pria itu bernama Kozuki Oden. Dia nggak cuma bertahan, dia tetap berdiri tegak, memanggul papan kayu besar di atas tubuhnya. Dan di atas papan itu berdiri 9 pengikutnya. Mereka adalah orang-orang yang setia kepadanya hingga maut memisahkan mereka. Bagi sebagian orang, dia hanyalah daimyo yang gagal memimpin negerinya. Bagi sebagian lainnya, dia adalah seorang ayah, suami, pemimpin, bahkan orang gila. Tapi bagi dunia, Oden adalah sebuah titik balik. Dari kematiannya, lahir sebuah api kecil yang gak akan pernah bisa dimatikan oleh seorang monster yang paling mengerikan dan paling kuat sekalipun. Api yang menyalakan semangat pemberontakan, yang memicu amarah generasi baru, yang membuka jalan bagi fajar dunia yang sudah dijanjikan. Inilah kisah tentang seorang pria yang menolak tunduk pada tirani. Inilah kisah tentang seorang samurai yang pergi terlalu cepat, tapi meninggalkan jejak yang akan bertahan selamanya. Inilah kisah tentang Kozuki Oden. Kalau ada satu kata yang paling tepat untuk menggambarkan masa muda Kozuki Oden, kata itu adalah kegilaan. Oden bukanlah anak bangsawan biasa, Pak. Dari kecil, dia nggak pernah tunduk pada aturan, nggak pernah peduli pada batasan, bahkan nggak pernah benar-benar menghormati kedudukannya sebagai pewaris keluarga Kozuki. Seorang calon pemimpin negeri Wano. Di usia 2 tahun, pas anak-anak lain baru belajar berjalan, Oden sudah kabur dari rumah. Di usia 9 tahun, ketika anak lain belajar membaca, dia justru membakar sebuah kasino. Dia ngebakar judol, Pak. Hanya karena dia ngerasa bosan dengan keramaian yang ada di sana. Coba, pemerintah mana yang berani menumpas judol kalau nggak Oden sendiri? Sejak muda, Oden dianggap masalah bagi orang-orang di Wano. Dia berkelahi dengan preman, mabuk-mabukan, bahkan membuat onar di ibu kota bunga. Udah nggak terhitung berapa kali dia menyeret dirinya sendiri ke penjara, hanya untuk kabur lagi dengan cara yang tidak masuk akal. Semua guru BK di sekolah negeri Wano pun kayaknya udah nyerah ngurus Oden, Pak. Rekor pelariannya disebut mencapai puluhan kali. Setiap kali dia ditangkap, para penjaga tahu satu hal. Menahan Oden sama saja dengan menunggu dia membuat keributan yang baru. Tapi di balik kenakalannya, ada kekuatan yang menakutkan. Tubuh Oden luar biasa, Pak. Tenaganya jauh di atas orang kebanyakan. Dia bisa membunuh beruang hanya dengan tangan kosongnya. Dia bisa mengangkat batu raksasa, bahkan bisa berduel dengan bandit tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Semua ini membuat orang-orang di sekitarnya heran, Pak. Apakah Oden ini orang gila yang kebetulan kuat atau seorang jenius yang nggak pernah serius? Bapaknya seorang pejabat, seorang shogun, namanya Kozuki Sukiyaki. Dia sudah muak dengan tingkah anaknya sendiri. Dia bahkan pernah berkata bahwa Oden bukanlah pewaris yang pantas bagi keluarga Kozuki. Rakyat pun mulai menjauhi nama Oden, menganggapnya aib bangsawan, anak pejabat yang sering buat onar. Tapi anehnya, nggak pernah flexing jalan-jalan ke luar negeri, Pak. Nggak ada satupun orang yang percaya kalau bocah liar ini suatu hari nanti bisa menjadi pemimpin sebuah negeri. Dan di puncak kenakalannya, Oden diasingkan ke wilayah paling berbahaya di seluruh Wano. Nama tempat itu bernama Kuri. Tempat itu dikenal sebagai tanah neraka, dipenuhi dengan para penjahat, bandit, dan banyak orang buangan yang tak diinginkan oleh negeri. Nggak ada hukum, nggak ada peraturan. Yang ada hanyalah kekacauan. Bahkan banyak yang yakin pengasingan itu sama aja dengan hukuman mati. Tapi bagi Oden, itu adalah sebuah tantangan, bukan hukuman, melainkan sebuah kesempatan. Dengan keberanian bodohnya, dia justru menjadikan Kuri sebagai panggung kebesarannya. Di sana dia berhadapan dengan Asura Doji, kepala bandit yang paling ditakuti, yang bahkan semua samurai di Wano aja males kalau berurusan dengan dia. Pertarungan mereka berlangsung dengan brutal, Pak, berdarah, dan seolah hampir tak ada akhirnya. Tapi akhirnya, Oden yang berdiri sebagai pemenangnya.
Pertarungan itu membuktikan kekuatan Oden, bahwa dia sekarang adalah orang yang terkuat di Kuri. Dan dari kejadian ini juga menumbuhkan wibawanya. Dari seorang pria nakal dan gak taat aturan, menjadi seorang panutan. Bahkan para bandit yang tadinya liar, mulai tunduk di bawah perintah Oden. Gak cuma itu Pak, Oden mengubah wajah Kuri. Tanah liar yang penuh darah dan perampokan, dalam 2 tahun, berubah menjadi wilayah yang makmur. Ladang mulai tumbuh, jalanan bisa dilalui. Semua keluarga yang tinggal di sana kembali merasa aman dan nyaman. Rakyat Kuri yang semula kayaknya udah nggak punya harapan, kini memiliki pemimpin yang melindungi mereka. Dan disitulah awal terbentuknya lingkaran pengikut setia Oden. Orang-orang yang awalnya datang dengan rasa kagum, lalu rela mengabdikan hidup mereka. Mereka adalah Kinemon, Denjiro, Kanjuro, Kikunojo, Raizo, Kawamatsu, Inuarashi, Nekomamushi, dan Asura Doji. Nama-nama yang kelak dikenal sebagai Akazayanain. Kalau bahasa Indonesianya, 9 sarung merah. Mereka bukan sekedar bawahan bagi Oden. Mereka adalah keluarga, saudara, orang-orang yang ikut menanggung takdir Oden hingga akhir hayatnya. Masa muda Oden penuh dengan kebodohan Pak, kegilaan, dan tindakan yang sembrono. Tapi justru di sanalah terbentuk inti dari siapa dia sebenarnya. Bukan lagi seorang bangsawan yang hanya mewarisi darah Kozuki, tapi berubah menjadi seorang pemimpin yang mampu menaklukkan neraka dan mengubahnya menjadi surga. Itulah Oden muda, seorang pria yang dunia kira hanya seorang pecundang, tapi ternyata diam-diam sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin, seorang legenda, dan seorang panutan. Setelah menaklukkan Kuri, kehidupan Oden mulai terlihat stabil. Dia punya tanah, pengikut yang setia, pendapatan UMR, tunjangan beras, tunjangan rumah, kendaraan dinas, dapat semua pokoknya. Bahkan, dia mulai diakui oleh ayahnya, Sang Shogun Kozuki Sukiyaki. Bagi orang-orang yang melihat kesuksesan Oden, ini adalah sebuah akhir yang bahagia. Tapi bagi Oden, ini adalah hidup di dalam tembok negeri Wano, dan dia masih terasa kayak di penjara. Sejak kecil rasa ingin tahunya tentang dunia luar sudah menguasai pikirannya. Baginya, lautan adalah misteri yang menunggu untuk dijawab, menunggu untuk dijelajahi. Lautan baginya bukan sebuah ancaman yang harus dihindari. Oden ingin tahu apa yang ada di balik kabut lautan, ingin melihat negeri yang asing, ingin berjalan di tanah yang belum pernah disentuh oleh orang-orang di Wano. Dia selalu berkata, dunia ini terlalu luas untuk dilihat dari balik tembok. Dan pada suatu hari, takdir menjawab panggilannya. Sebuah kapal raksasa merapat di perairan Wano. Kapal itu bukan punya angkatan laut, bukan pula pedagang asing. Itu adalah Moby Dick, kapal kebanggaan salah satu bajak laut terkuat di dunia, Edward Newgate, atau yang dikenal sebagai Shirohige. Bagi rakyat Wano, kehadiran bajak laut di pelabuhan Wano adalah sebuah ancaman. Tapi bagi Oden, ini adalah undangan kebebasan. Dia nggak memandangnya sebagai sebuah bahaya. Dia melihat sebuah kesempatan. Kesempatan untuk akhirnya keluar dari tanah kelahirannya dan melihat dunia. Tanpa ragu lagi, Oden berlari menuju kapal itu. Ketika dia melihat Shirohige dari kejauhan, tak ada rasa takut. Yang ada, hanya rasa haus akan kebebasan. Dia berteriak bahwa dia ingin ikut berlayar. Shirohige ya nolak lah. Menurutnya, Oden bukan tipe orang yang bisa dengan mudah diterima di kapalnya. Tapi Oden nggak menyerah. Dengan rantai besar, dia mengikat tubuhnya sendiri ke sisi kapal Moby Dick. Kapal itu berlayar, menarik Oden yang terseret ombak hari demi hari, badai demi badai. Dia tak melepaskan pegangan itu. Kru Shirohige kaget semua Pak. Manusia mana yang rela menahan siksaan lautan hanya demi ikut ke kapal bajak laut dan meninggalkan semua status dan tunjangan kenegaraannya. Inilah ujian untuk Oden. Dia nggak meminta belas kasihan. Dia membuktikan tekadnya dengan cara yang paling ekstrim. Bertahan hidup di laut hanya dengan menggantungkan dirinya pada sebuah rantai kapal. Akhirnya, Shirohige terpaksa mengakui tekad yang dimiliki oleh pria ini. Dia gak melihat seorang bangsawan manja dari Wano. Dia melihat seorang pria yang siap mengorbankan segalanya demi kebebasan. Dan begitu rantai itu dilepas, Oden resmi menjadi bagian dari kru bajak laut Shirohige. Di kapal itu, untuk pertama kalinya, Oden merasakan dunia yang selama ini dia impi-impikan. Dia melihat pulau asing, mendengar bahasa yang berbeda, mencicipi makanan yang belum pernah dia cicipi di Wano. Setiap pelabuhan, setiap petualangan,
petualangan menjadi jawaban bagi rasa penasarannya sejak dia masih kecil dulu. Dan bukan cuma itu, dia juga menemukan cinta, Pak. Di perjalanan itulah dia bertemu dengan Kozuki Toki, wanita misterius yang konon katanya berasal dari masa lalu. Pertemuan itu mengubah jalan hidupnya. Dari hubungan mereka lahirlah dua anak yang bernama Momonosuke dan Hiyori, yang nantinya akan menjadi penerus kehendaknya. Dan di atas kapal Shirohige, Oden menemukan sesuatu yang tak kalah penting. Dia menemukan keluarga baru. Para kru Shirohige memandangnya sebagai seorang saudara. Shirohige, walaupun dia keras kepala, dia melihat Oden seperti adiknya sendiri. Mereka berlayar, berpesta, bertarung, dan berbagi mimpi. Setelah berlayar cukup lama dengan Shirohige, Oden mulai merasa bahwa dunia ini masih menyimpan jawaban yang lebih besar yang belum dia ketahui. Petualangannya memang sudah memperlihatkan banyak hal. Pulau asing, budaya baru, pertempuran melawan bajak laut lain, ketemu orang-orang kuat. Tapi rasa haus Oden gak pernah bisa terpuaskan. Dia ingin lebih dari sekedar berlayar. Dia ingin tahu kebenaran tentang dunia. Dan pada satu titik, takdir mempertemukannya dengan orang yang tepat. Orang itu adalah Goldie Roger. Roger saat itu lagi jaya-jayanya, Pak. Dunia menyebutnya sebagai bajak laut paling berbahaya. Pria yang bisa menantang angkatan laut dan pemerintah dunia. Pria yang bisa berdiri sejajar dengan pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp. Tapi di balik reputasi besarnya, Roger cuma memiliki waktu yang sedikit. Penyakit misterius menggerogoti tubuhnya. Dan dia tahu bahwa masa hidupnya sebentar lagi akan berakhir. Roger membutuhkan satu hal, kemampuan untuk membaca Poneglyph, sebuah batu kuno yang menyimpan rahasia dunia. Dan siapa yang bisa melakukan itu? Nggak ada orang lain selain Oden, pewaris klan Kozuki. Pertemuan keduanya adalah pertemuan dua dunia. Roger, si calon raja bajak laut masa depan, dengan tekad membongkar rahasia sejarah dunia. Dan Oden, seorang samurai dan pejabat dari Wano yang selalu haus akan arti kebebasan. Roger nggak melihat Oden sekedar sebagai pembaca batu. Dia melihatnya sebagai kawan seperjalanan. Dan tanpa ragu, Oden memutuskan ikut dengan Roger. Dia memohon pada Shirohige. Dia meninggalkan Shirohige, keluarga baru yang telah menerimanya, karena dia merasa ini adalah jalan takdir yang harus dia jalani. Shirohige pasti marah lah, tapi dalam hatinya dia paham Oden memang gak bisa dilarang-larang, Pak. Dia terlahir untuk berlari ke tempat yang belum dijelajahi orang lain. Perjalanan bersama Roger bukan pelayaran biasa, Pak. Mereka mengarungi lautan yang berbahaya, mengunjungi pulau-pulau yang bahkan gak ada di Google Maps. Mereka melawan ancaman yang tak bisa dibayangkan. Oden melihat dunia lebih luas dari yang pernah dia bayangkan, dan setiap momen dalam petualangannya meneguhkan rasa kagumnya. Tapi yang paling penting, Oden membaca Poneglyph. Dia menguraikan kata-kata kuno dari batu itu yang menjelaskan tentang abad kekosongan, tentang Joy Boy, dan tentang janji besar yang masih belum ditepati. Dia mengerti bahwa Wano bukan negeri sembarangan. Negeri Wano memegang kunci untuk menyambut era baru. Era di mana Wano akan dibuka. Era di mana tidak ada lagi perbudakan di dunia ini. Akhir dari perjalanan itu membawa mereka ke sebuah pulau yang tak pernah dicapai oleh siapapun. Pulau itu bernama Raftel. Pulau terakhir di Grand Line. Tempat di mana Roger dan krunya menemukan harta terbesar di dunia yang nantinya akan dinamai One Piece. Bagi banyak orang yang tak punya impian, Raftel hanyalah sebuah mitos. Tapi Oden ada di sana. Dia berdiri di samping Roger, Rayleigh, Gaban, dan kru Roger lainnya, menatap rahasia yang bahkan pemerintah dunia berusaha sembunyikan. Dan di momen itu, Oden tertawa bersama Roger, karena apa yang mereka temukan bukan harta dunia, Pak, melainkan kebenaran yang begitu besar dan sepertinya sangat ironis. Sampai-sampai tidak ada reaksi lain selain tertawa. Tapi kegembiraan itu bercampur dengan kesedihan. Roger tahu hidupnya sudah nggak lama lagi. Perjalanan ini adalah perjalanannya yang terakhir. Dan ketika Roger berpisah dengan teman-temannya, Oden juga kembali ke Wano dengan beban yang berat di pundaknya. Dia kembali sebagai seorang petualang yang sudah mengetahui arti kebebasan. Dia kembali sebagai pria yang tahu rahasia dunia. Dia sudah tahu siapa itu Joy Boy. Dia tahu arti Poneglyph. Dan dia tahu kenapa Wano harus membuka perbatasannya. Dan di titik inilah nasib Oden benar-benar sudah berubah. Apa yang dia saksikan bersama Roger menjadi fondasi dari seluruh tindakannya setelah itu. Oden bukan lagi seorang samurai liar atau petualang yang haus akan kebebasan. Dia sekarang adalah penjaga rahasia dunia. Pria yang memikul beban sejarah di pundaknya. Setelah berlayar terakhir bersama Roger, Oden akhirnya kembali ke tanah kelahirannya, Wano.
Tapi negeri yang disambutnya bukanlah Wano yang dia tinggalkan dulu. Di matanya, negeri itu sekarang penuh dengan bayangan. Orochi, om-om licik yang dulu cuma orang bawahan kecil, sekarang duduk di kursi shogun, Pak. Dan yang lebih buruknya lagi, dia collab dengan Kaido, monster terkuat di dunia yang membawa kekuatan luar biasa dan armada bajak lautnya ke negeri yang tertutup itu. Oden tahu bahwa Wano nggak bisa terus hidup dalam isolasi. Negeri itu memiliki peran vital dalam sejarah dunia. Negeri itu harus membuka perbatasannya agar bisa menyambut Fajar yang baru, agar bisa menyambut Joy Boy yang sudah dijanjikan. Tapi untuk sampai ke titik itu, Oden butuh dasar yang kuat. Dia butuh dukungan dari rakyat Wano. Dia butuh wilayah. Dia butuh pengikut yang setia yang bisa menjaga visinya. Dan disinilah peran Kuri menjadi kunci. Akazaya Nine, pengikut Oden, mereka bukan sekedar bawahan, Pak. Bukan sekedar samurai biasa. Mereka adalah saudara, sahabat, bahkan keluarga bagi Oden. Kinemon yang keras kepala tapi setia. Denjiro yang culun tapi S1 fakultas keguruan, Pak. Kanjuro yang kala itu dipercaya sebagai seniman tulus, taunya akalnya bulus. Kikunojo, anggun, ara-ara, tapi perkasa dulunya. Raizo, shinobi yang aneh tapi komitmen. Kawamatsu, si manusia ikan yang hatinya lembut. Asura Doji, mantan bandit yang sekarang duduk di kursi parlemen Kuri. Inuarashi dan Nekomamushi, dua pengembara suku Ming dari negeri Zou yang tanpa sengaja terikat pada takdir dengan Oden. Bersama mereka, Oden membangun kembali Kuri sebagai pusat harapan. Oden bukan lagi bocah nakal yang hanya tahu membuat masalah. Dia sekarang seorang daimyo, pemimpin yang bisa menggerakkan hati semua orang. Tapi meskipun Oden punya pengaruh yang besar, Oden gak serta-merta menggulingkan Orochi saat itu juga. Inilah bagian yang sering membuat orang bertanya-tanya, kenapa Oden gak segera bertindak? Jawabannya ada pada sifatnya. Oden bukan seorang politikus yang licik, Pak. Dia gak memikirkan intrik. Dia selalu bertindak dengan jujur dan bahkan terkadang terlalu jujur. Ketika Orochi mengajukan kesepakatan bahwa kalau Oden rela menanggung malu dan menari di depan umum setiap minggu hanya dengan sehelai kain yang menutupi pantat dan joninya, maka rakyat akan selamat. Dan sayangnya, Oden mempercayainya. Bayangkan, Pak, seorang daimyo, seorang pahlawan, seorang samurai, seorang pemimpin, seorang pria yang pernah berdiri di samping Goldie Roger, kini dipaksa menari telanjang di jalanan Wano. 5 tahun lamanya dia melakukan itu. 5 tahun lamanya dia menanggung hinaan rakyatnya sendiri, dicemooh, ditertawakan, dianggap sebagai orang gila. Tapi para pengikutnya tahu siapa Oden sebenarnya. Mereka tahu bahwa setiap gerakan tarian itu bukanlah kebodohan, melainkan pengorbanan. Oden rela menukar harga dirinya demi menjaga rakyatnya tetap hidup. Di balik semua itu, ikatan mereka semakin dalam, Pak. Para Akazaya Nine gak pernah meninggalkan Oden. Meski mereka juga ikut dicaci bersama pemimpinnya, kesetiaan mereka gak lahir dari sumpah kosong, Pak. Melainkan dari kenyataan bahwa Oden selalu menaruh kepentingan rakyat di atas dirinya sendiri. Apa yang tidak diketahui orang-orang adalah alasan dibalik semua itu. Oden sedang menukar harga dirinya dengan keselamatan ribuan jiwa. Dan Orochi dengan liciknya menawarkan kesepakatan. Tapi kesepakatan itu hanyalah sebuah kebohongan. Selama 5 tahun, Kaido memperkuat pasukannya, menebar teror di negeri Wano, dan mempersiapkan dominasi penuh untuk menguasai seluruh Wano. Oden menyadari semuanya sudah terlalu terlambat. Dan puncaknya datang ketika dia mengetahui kebenaran bahwa Orochi dan Kaido tidak pernah berniat menepati janjinya. Rakyat tetap ditindas. Wano tetap dilanda ketakutan. Pada akhirnya, Oden menyadari dia telah diperdaya. Maka, dengan kemarahan yang sudah dia simpan begitu lama, Oden bangkit bersama 9 pengikut setianya. Dia mengangkat kedua pedangnya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menahan diri. Oden kembali berdiri sebagai samurai sejati. Dia berangkat ke Onigashima menghadapi pasukan Kaido yang jumlahnya jauh lebih banyak. Pertarungan itu berlangsung dengan brutal, Pak. Oden dengan 2 pedang legendnya, Enma dan Ame no Habakiri, menerobos barisan musuh, menebas puluhan, ratusan, bahkan ribuan bawahan Kaido. Akazaya Nine bertarung di sisinya dengan tekad yang sama. Mereka tahu ini mungkin pertempuran terakhir bersama tuan mereka. Dan Oden sempat hampir
hampir menang dalam duel melawan Kaido. Oden berhasil memberikan luka permanen, bekas tebasan besar yang sampai hari ini masih ada di tubuh naga itu. Bahkan rasa sakitnya masih terasa sampai kapanpun. Dunia akhirnya melihat bukti bahwa Oden bukanlah seorang badut, bukanlah seorang pecundang. Dia adalah seorang pria sejati. Pria yang bahkan bisa membuat Kaido berlutut di hadapannya. Tapi sayangnya, pengkhianatan kembali menghantuinya. Higurashi, seorang pengguna buah Mane-Mane no Mi, menyamar jadi anaknya Momonosuke. Dalam sekejap, perhatian Oden teralihkan. Dia menurunkan kewaspadaannya dan Kaido tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan satu pukulan, Oden KO, Pak. Oden dan 9 pengikutnya ditangkap. Hukuman mati dijatuhkan untuk mereka. Nggak ada pengadilan, nggak ada belas kasihan. Dan mereka semua akan direbus hidup-hidup di minyak yang mendidih di hadapan seluruh rakyat Wano. Hari itu, rakyat berkumpul. Ada yang datang karena ingin melihat akhir dari pria yang mereka anggap gila. Ada juga yang masih penasaran, apakah Oden benar-benar pantas mati dengan cara yang hina ini. Ketika eksekusi dimulai, Oden berdiri. Dia tidak meminta ampunan. Dia gak meratapi nasibnya. Dia menuntut satu hal, bahwa dia dan para pengikutnya akan direbus bersama. Tapi dia tak ingin 9 pengikutnya mati begitu saja. Dia mengangkat papan kayu besar, menaruh mereka di atasnya, dan memanggul kayu itu di bahunya. Berdiri di dalam minyak mendidih seorang diri. Inilah ujian terakhir bagi Oden. Selama 1 jam penuh, dia harus menahan panas yang bisa melelehkan logam demi memberi kesempatan pengikutnya agar tetap bisa hidup. 1 menit, 5 menit, 30 menit, setiap detiknya terasa abadi bagi Oden. Tubuhnya terbakar, kulitnya mengelupas, tapi dia tak melepaskan papan itu. Para Akazaya Nine menangis, memohon agar Oden berhenti, tapi Oden tetap tersenyum. Tawa khasnya terdengar di atas jeritan api, dan ketika waktu hampir habis, Oden membuat keputusan terakhir. Dia mengangkat papan itu setinggi-tingginya, melemparkannya keluar dari kawah minyak panas, menyelamatkan 9 pengikutnya, dan dengan teriakan lantang, Oden meninggalkan kata-kata terakhirnya. Kalau nggak direbus, bukan Oden namanya. Peluru Kaido menutup kisahnya. Tubuhnya jatuh ke dalam minyak, tapi namanya tak akan pernah bisa dijatuhkan, apalagi dilupakan. Hari itu rakyat Wano akhirnya mengerti, Oden bukanlah orang yang bodoh. Dia bukan orang cabul yang menari telanjang di tengah kota. Sebenarnya, dia adalah pahlawan yang selama 5 tahun ini menari demi mereka. Dia adalah samurai yang menghadapi naga penguasa sendirian. Dia adalah seorang pemimpin yang memilih mati demi pengikutnya. Dan sejak hari itu, nama Kozuki Oden menjadi sebuah legenda. Legenda yang tidak bisa dimusnahkan, bahkan oleh api, pengkhianatan, atau bahkan kematian. Kematian Kozuki Oden bukanlah akhir dari kisahnya. Justru itulah awal dari cerita yang akan mengubah nasib Wano, bahkan dunia. Ketika tubuhnya tenggelam di dalam minyak mendidih, ketika nyawanya direnggut oleh pengkhianatan Kaido dan Orochi, sesuatu yang lebih besar telah lahir, yaitu sebuah warisan. Pertama, ada istri dan anak-anaknya, Kozuki Toki. Toki menggunakan kekuatan Toki no Mi untuk mengirim Momonosuke dan sebagian pengikut Oden ke masa depan. Tepat 20 tahun kemudian, dia tahu Oden sudah mempercayakan masa depan Wano kepada Fajar baru yang akan datang. Dan Toki menyampaikan ramalan itu kepada rakyat Wano. Dia bilang gini, 20 tahun dari sekarang, Dewa Bulan akan menuntun Fajar. Dan ketika itu tiba, Wano akan terbebas dari kegelapan. Katanya, ramalan itu bukan sekedar kata-kata dari emak-emak yang mengada-ngada. Itu adalah janji Oden yang diteruskan oleh Toki. Janji bahwa pengorbanannya tidak akan sia-sia. Momonosuke, putra kecil mereka yang waktu itu terlalu muda untuk mengerti penderitaan ayahnya, nantinya akan menjadi simbol perlawanan. Walaupun masih lemah, dia membawa nama Kozuki. Nama itu menjadi api kecil yang disembunyikan rakyatnya. Api yang tak pernah bisa dihilangkan, meski ditindas oleh Orochi dan Kaido selama 2 dekade. Terus ada Akazaya Nine, mereka yang dilempar keluar dari minyak mendidih. Mereka yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Oden bertahan 1 jam penuh demi mereka. Bagi mereka, hidup bukan lagi sekedar hidup. Hidup mereka berarti menuntut balas pengorbanan atas kematian Oden. Mereka melarikan diri, bersembunyi, dan menunggu tahun demi tahun berlalu.
Satu persatu di antara mereka kehilangan sesuatu, harapan, tempat tinggal, bahkan identitas. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang dari mereka, yaitu tekad untuk menepati wasiat Oden, merebut kembali dan membuka negeri Wano, dan menyalakan fajar yang dia janjikan. Warisan Oden juga menjangkau lebih jauh, Pak. Pada akhirnya, fajar itu bukan hanya untuk Wano, melainkan untuk seluruh dunia. Karena rahasia yang dia temukan bersama Roger tentang Joy Boy, tentang abad kekosongan, dan tentang Poneglyph, semua menempatkan Wano di pusat panggungnya sejarah dunia. Negeri tertutup itu bukan sekedar tanah samurai biasa. Negeri itu adalah kunci bagi perubahan dunia. 20 tahun kemudian ramalan itu menjadi nyata. Samurai yang masih hidup bersatu kembali. Aliansi dengan bajak laut topi jerami, suku Ming, dan ninja pada akhirnya terbentuk juga. Momonosuke kembali sebagai pewaris sah Kozuki, dan di atas semuanya, cahaya fajar benar-benar menembus kegelapan. Kaido, naga yang dulu mengkhianati Oden, akhirnya tumbang juga. Orochi, belut licik berkepala 9 yang merampas tahta Shogun, akhirnya terbakar dalam api. Api dari bawahannya sendiri. Api dari seorang yang dikira saudara, ternyata seorang pengecut yang bermuka dua. Dan rakyat Wano yang dulu menertawakan Oden sebagai badut dan orang gila, kini bersujud, mengakui bahwa dia adalah pahlawan sejati yang jauh mendahului zamannya. Tapi yang paling indah dari semua ini adalah bagaimana Oden tetap hidup, bukan dalam tubuh yang baru, tapi dalam ingatan dan tindakan mereka yang dia selamatkan. Setiap tebasan pedang Akazaya Nine, setiap langkah Momonosuke, setiap napas rakyat Wano yang akhirnya bebas, semuanya adalah perpanjangan dari pengorbanan Oden. Warisan itu bahkan melampaui Wano, karena tanpa Oden, Roger tak akan pernah mencapai Raftel. Tanpa Oden, rahasia dunia mungkin tetap terkubur dalam-dalam. Tanpa Oden, perjalanan Luffy dan generasi baru bajak laut lainnya tidak akan pernah bisa menemukan arah yang sama. Kozuki Oden bukan sekedar samurai yang matinya direbus, Pak. Dia adalah penopang sejarah. Pria yang menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan pengorbanannya. Dan ketika dunia akhirnya menyambut fajar yang dijanjikan, tak ada yang bisa menyangkalnya. Cahaya itu lahir dari api yang dulu membakar tubuh Oden di dalam panci minyak yang mendidih. Dia tidak mati sia-sia. Dia tidak pernah hilang dari dunia. Dia tetap hidup dalam setiap tawa, setiap mimpi, setiap perlawanan terhadap kekuasaan tirani. Kozuki Oden adalah simbol bahwa bahkan dalam kematian paling tragis dan menyakitkan sekalipun, seseorang bisa menyalakan harapan untuk generasi yang akan datang. Fajar yang dijanjikan adalah miliknya, dan dunia tidak akan pernah melupakannya.